dipersembahkan oleh Dua kisah inspiratif datang dari Abdi Bayangkara Banua, Kalimantan Selatan. Aibda Herlambang dari Ditwairut Polda Kalimantan Selatan tergerak hatinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan. Kondisi topografi tempat tinggal masyarakat yang berada di pelosok bantaran sungai terkadang menyulitkan mereka untuk bisa berobat ke puskesmas terdekat. Sementara itu dari Kabupaten Tanah Laut, Bribka Imam Heri dari Satuan Babin Kamtipnas Tambang Ulang membantu masyarakat sekitar mengolah kembali lahan mati dengan inovasi pengolahan pupuk organik dari urin ternak. Bagaimana kisah mereka mengayomi masyarakat Kalimantan Selatan? Ikuti kisah mereka selengkapnya. Secara geografis, selain hutan lindung dan hutan produksi, Kalimantan Selatan memiliki perairan sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Di antara total 79 sungai di wilayah Kalimantan Selatan, Sungai Barito yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia menjadi salah satu saraf yang sangat penting dan menjalar dari hulu ke hilir. Disinilah kehidupan masyarakat Banjar dan juga pendatang berlangsung yang erat kaitannya dengan sungai, baik dengan bercocok tanam maupun mencari ikan. Dengan kondisi geografis Kalimantan Selatan tersebut, peran Ditpolairut daerah aliran sungai sangatlah krusial. Bukan hanya penegakan hukum dan pencegahan gangguan Kamtipmas, namun juga pembinaan masyarakat dengan hadirnya polisi RW di setiap kampung dan desa yang jauh dari peradaban kota. Aibda Herlambang yang bertugas di markas unit Ujung Panti, Kelurahan Brangas Barat, Kecamatan Alalak, Barito Kuala salah satunya. Bersama 5 rekan dalam timnya, secara rutin Aibda Herlambang mengayomi masyarakat yang berada di pelosok bantaran sungai. Bukan hanya itu, Aibda Herlambang yang merupakan lulusan Akademi Keperawatan ini juga menerapkan ilmu medisnya dengan membantu masyarakat tidak mampu. Komandan kapal 1014 ini memeriksa warga dan memberi pengobatan yang dilakukannya secara gratis di sela-sela tugas pokoknya. Pak Herlambang, awalnya Pak Herlambang membantu masyarakat di kampung Ujung Panti, itu bagaimana ceritanya Pak sampai Bapak sebagai anggota Satuan Ditpolairut bisa membantu mereka, terutama memberikan layanan kesehatan gitu Pak? Pada tahun 2022, tepatnya bulan September, saya diberi kesempatan oleh Bapak Direktur untuk menjabat sebagai Komandan Kapal 1014. Sebagai Komandan Kapal 1014, tugas pokok saya salah satunya adalah melaksanakan sambang desa. Pada saat saya melaksanakan sambang desa ke wilayah tugas saya, yaitu Desa Brangas Barat, Ujung Panti, itu kami banyak bertemu dengan masyarakat, silaturahmi, kemudian saling sambang, dan saling berkomunikasi tentang masalah-masalah yang dirasakan oleh warga maupun informasi lainnya. Karena saya kebetulan punya basic itu,
pendidikan kesehatan, kami merasa terpanggil untuk membantu ataupun menolong warga. Jadi kita dengan sarana swadaya pribadi, kita dan rekan-rekan saya di Marnit Ujung Panti membantu warga. Nah, alhamdulillah Pak Direktur kita, Pak Kombes Pol Andi Adnan telah menyediakan klinik apung dan perpustakaan terapung itu sebagai sarana untuk membantu masyarakat dan mencerdaskan bangsa, Pak. Wilayah tugas Aibda Herlambang di Ujung Panti memang cukup jauh, yakni 15 km dari Mako Ditpol Airut atau sekitar 1 jam perjalanan melalui sungai. Dalam kesehariannya, saat berkunjung ke desa, Aibda Herlambang yang juga didampingi beberapa rekan petugas Pol Airut Markas Unit Ujung Panti melakukan sambang masyarakat. Lokasi desa yang berada di pesisir sungai pun seringkali membuat jalan desa terendam air pasang dan menyulitkan akses jalan bagi warga untuk bisa keluar dari kampung mereka. Apalagi bagi pasien seperti Bu Sawiyah yang pernah jatuh dari pohon kelapa ini. Akibat kecelakaan yang pernah dialaminya, Bu Sawiyah kini hanya bisa mengandalkan tongkat kayu untuk berjalan. Dibantu Aibda Herlambang melewati jalan rusak dan terkadang terendam air pasang, Bu Sawiyah diantar ke puskesmas untuk pemeriksaan rutin. Koordinasi dan kolaborasi dengan petugas kesehatan di puskesmas juga selalu dijalin, agar proses bantuan kepada masyarakat tidak mampu di Desa Ujung Panti bisa berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah kami merasa terbantu dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Pak Herlambang, karena desa kami ini termasuk desa yang terisolir. Walaupun di sini statusnya sebagai kelurahan, tapi jarak ke ibu kota kelurahan itu sekitar kurang lebih 5 km. Alhamdulillah ini jalan baru aja ini. Kalau dulu kita selalu naik transportasi sungai, jadi sama beliau kita juga sering dibantu untuk mengangkut. Kadang ada pasien yang memerlukan darurat, misalnya saat mau melahirkan ataupun saat terjadi semacam kecelakaan di kampung, kadang-kadang waktu di sawah, kadang-kadang ada yang beliau juga langsung membantu untuk mengevakuasi ke puskesmas terdekat dengan speed yang ada di Pol Air. Jadi kami sangat-sangat bersyukur lah. Ibu udah sering berobat kadang-kadang ke Pak Herlambang. Keluhannya apa, Ibu? Darah tinggi. Darah tinggi. Setiap seminggu berapa kali konsultasi sama Pak Herlambang? Kadang-kadang sebulan sekali pernah juga. Kalau biasanya dari keluarga Ibu yang ada keluhan sakit selain Ibu ada lagi? Ada cucu sama anak. Sakit apa? Di sini boy rata-rata gatalan, batuk, sakitan awak, apalagi kan sering ke sawah. Kalau orang tua ya biasanya darah tinggi ya Pak ya? Ini darah tinggi. Sama gula darah? Gula darah. Kurang lebih selama 2 tahun, pria berusia 41 tahun ini menjadi berkat untuk warga kampung Ujung Panti. Banyak masyarakat tidak mampu kini bisa berobat dan sembuh, serta anak-anak yang dihitan. Kebetulan juga pada waktu itu, Mbak, warga ini ada yang tanya ke saya, Pak Herlambang, apakah Bapak bisa juga menyunat, Pak? Jadi pada waktu itu saya belum punya alat, Mbak. Jadi saya jawab, emang anaknya belum disunat ya, Pak? Belum, Pak, karena kita terkendala biaya. Kalau sunat di mantri apa di dokter mungkin biayanya mahal. Nunggu ada sunat gratis, waktunya belum tahu kita. Kalau Bapak bisa, jadi ya sudah Pak, nanti kebetulan saya belum punya alat, saya bilang. Nanti saya beli dulu alat, saya bilang. Nah, habis itu kebetulan saya ada rezeki,
Saya beli alat dengan dana pribadi, kemudian beli obat-obatan. Dulu ulun diam di sini mulai tahun 88, tidak pernah merasakan program seperti ini. Tapi alhamdulillah pada saat ini masyarakat yang kesulitan tentang kesehatan, khususnya kemarin Pak, pada saat ada masyarakat yang tidak ada dana mau menyunatkan anak, kan dana itu kurang lebih hampir 500.000 Pak. Alhamdulillah berkat Bapak Erlambang disunatkan masyarakat ini gratis Pak. Jadi masyarakat di sini dengan adanya beliau ini sangat terbantu, khususnya di bidang kesehatan Pak. Karena kesehatan di sini yang aksesnya nggak jauh Pak. Ulun pribadi bersyukur sekali kepada Pak Erlambang, nggak bisa membayangkan Pak apa balasan saya. Cuma bisa terima kasih. Hanya bisa terima kasih dan terima kasih. Semoga Bapak Erlambang dalam menjalankan tugasnya selalu mendapat lindungan dan keberkahan. Harapan saya mudah-mudahan warga Ujung Panti khususnya dan warga masyarakat semua, saya berharap bisa sehat semua, bisa sehat dan bisa menjaga pola hidup sehat, sehingga dengan sehat itu bisa berpikir baik, bisa mencari nafkah yang baik. Seandainya saya masih dipercaya pimpinan untuk bertugas di lapangan, mungkin saya akan selalu menolong warga masyarakat yang sedang membutuhkan. Nah, mungkin itu aja, Pak. Dari kisah Aibda Herlambang, kita beralih menuju sebuah desa yang berjarak kurang lebih 1,5 jam dari Banjarmasin. Berlokasi di Kabupaten Tanah Laut, kami hadirkan sebuah kisah inspiratif anggota Polri yang mau meluangkan waktunya bersama masyarakat mengembangkan pertanian dan perkebunan. Dipersembahkan oleh Inilah suasana Balai Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Seorang anggota Babin Kamtibmas Polsek Tambang Ulang bernama Bribka Imam Heri Susanto menjadi sosok abdi bayangkara yang menjadi andalan masyarakat desa. Sehari-hari, Bribka Imam turut terlibat dalam setiap kegiatan masyarakat Desa Pulau Sari. Mulai dari musyawarah desa, pembagian BLT dan bansos, kegiatan ibu-ibu posyandu, hingga kegiatan penyuluhan bersama anak-anak siswa sekolah. Perhatian dan dedikasi Imam Heri untuk Desa Pulau Sari tidak diragukan lagi. Semua warga desa menyambut baik Bribka Imam Heri dalam setiap kesempatan dan kegiatan yang dilakukan bersama warga. Dengan dana pribadi, bahkan ia rela terus berbagi, diantaranya dengan membagikan susu untuk anak-anak dalam upaya mencegah stunting. Memiliki luas wilayah 2.642,50 hektar, Desa Pulau Sari didominasi dengan sektor pertanian dan perkebunan. Mulai dari perkebunan jagung, karet, sawit, hingga sayur mayur. Warga Desa Pulau Sari yang tergabung dalam kelompok tani budidaya terkadang menemui berbagai kesulitan dan tantangan. Salah satunya ketika kebutuhan pupuk tinggi, namun harga dan stok pupuk di pasaran tidak stabil. Bribka Imam Heri pun mengajak warga desa untuk mengembangkan pengolahan pupuk organik biourin secara mandiri. Berawal kan kita ini melihat situasi di sini, kan waktu saya baru-baru jadi Babin kan saya sering survei ke lingkungan-lingkungan warga, dan apa sih yang menjadi unek-unek warga itu kita tampung semuanya. Dan ternyata kan terkadang tuh di sini kan mayoritas pertanian, perkebunan kayak gitu kan.
mayoritas kadang kesulitan di pupuk. Dengan harga mahalnya harga pupuk atau bantuan subsidi pun ya ada tapi agak sulit prosesnya, kan nggak langsung ini. Alangkah baiknya lah kita manfaatkan yang ada di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita seperti apa nih. Sejak tahun 2018, Bribka Imam Heri mencoba mencari solusi dari permasalahan warga. Mengusung konsep pertanian zero waste atau sistem tanpa limbah, kelompok tani budidaya Desa Polosari memanfaatkan semua bagian dari hasil pertanian untuk didaur ulang dan digunakan kembali. Inovasi yang dilakukan Bribka Imam Heri bukanlah tanpa halangan. Banyak awalnya yang menyaksikan pengolahan pupuk organik biourin bisa berhasil. Ya memang awalnya tuh nggak percaya kok Bapak polisi kok mau-maunya berkecimpung di bidang kayak gini. Kan saya kan dari dasar saya sendiri kan dari keluarga bertani juga. Nah jadi ya nggak ada salahnya sih kita manfaatkan itu dari hasil-hasil ternak itu tadi tuh. Jadi daripada terbuang-buang, ya memang ada sih pembeli pupuk yang pupuk padat itu tadi dikirim keluar di area kita maksudnya. Daripada kita kirim keluar di area kita manfaatkan di tempat kita aja. Tadinya sih dari warga sendiri ya nggak percaya sih kalau kita ajak untuk mengolah bahan-bahan dari kotoran-kotoran sapi. Dan saya sendiri ya masalah seperti itu ya sudah terbiasa berkecimpung dengan kotoran-kotoran sapi, kotoran kambing. Jadi ya alhamdulillah dengan kita mau terjun langsung, berapa kali kita coba berapa kali, ternyata habis itu satu persatu mereka akhirnya percaya dah, coba kita ikuti, kita gabung. Habis itu nah kita kembangkan. Memang berapa namanya merintis kan nggak mudah, Mbak. Habis itu kita coba terus, ternyata hasilnya bagus, hasilnya ya belum terkata maksimal lah waktu sebelum kita patenkan tuh. Tapi ternyata setelah kita coba terus dan hasilnya sampai mencapai hasil yang maksimal, nah percayalah dari situlah ketertarikan para kelompok tani ini bergabung ke tempat kita. Dengan aktifnya kegiatan Bribka Imam bersama warga kelompok tani, semakin membuat masyarakat bersemangat dalam bercocok tanam. Terlebih dengan pupuk hasil olahan mandiri warga yang diinisiasi olehnya. Itu tantangan bagi kami dengan Babin sebenarnya, tantangan kami. Dibilang kami orang gila, memang kami orang gila itu. Jadi inti caranya gini, kami buktikan dulu hasilnya, ternyata hasilnya luar biasa. Baru untuk meyakinkan masyarakat, kami memang mencoba dulu, memang alhamdulillah kemarin berhasil. Jadi dari situlah teman-teman kelompok tani itu antusias mempergunakan pupuk biourin atau organik. Untuk tanah di sini kan kesuburannya termasuk tanah gersang sini. Kesuburannya sekitar 25-30 cm. Makanya kalau sini nggak memperbanyak pupuk organiknya, jangan harap sampai panen. Sebenarnya simpel aja, Mbak. Kita nggak pelit membagi ilmu dengan kawanan, itu simpel. Dan kita saling keterbukaan, saling kita buktikan. Dalam arti gini, ayo kita taman sama-sama, termasuk dalam pembuatan biourin kita kawan-kawan tuh enak aja koordinasi, termasuk pembuatan biourin, pembuatan pakan alternatif, kawan-kawan enak aja untuk di kelompok tani sini. Yang penting kita dengan kelompok tani keterbukaan, ya alhamdulillah Babin sini sering ke motivator ke kelompok tani kami. Saya salut dengan Babin kami. Beliau sebagai mentor lah di sini. Kebetulan kalau saya sendiri mungkin nggak mampu, alhamdulillah dibantu dengan Babin selaku pendamping saya. Kebetulan beliau jadi pembina di Poktan sini. Setelah sukses menghasilkan pupuk organik biourin dari ternak sapi, kelompok tani budidaya menjadi percontohan untuk kelompok tani lainnya. Tidak sedikit juga warga yang akhirnya beralih profesi dan memanfaatkan lahan yang dimilikinya untuk mendapatkan penghasilan lebih dari bertani.
Salah satunya Pak Sahiri yang sudah 14 tahun bekerja di bengkel. Sejak 2019, Pak Sahiri justru tertarik menggarap lahan dan menjadi petani. Ditawari Pak Babin disuruh garap lahannya. Habis itu saya coba Mbak, asalnya saya nggak tertarik. Habis itu saya coba tanam kacang tanah, sekalinya berhasil Mbak. Nah, jadi sampai saat ini saya terjun ke pertanian. Bapak ngelihat Pak Imam ini seperti apa sih, sosok seperti apa? Karena kan beliau ini setiap hari selalu mendampingi masyarakat petani ya Pak ya? Iya. Seperti apa Bapak? Gini Mbak, kalau saya melihat Pak Babin, Pak Imam itu memang dia tuh luar biasa Mbak. Kenapa dia tuh bisa masuk ke masyarakat, terus bisa membantu. Dasar luar biasa Mbak orangnya Mbak. Jarang Mbak orang yang kayak Pak Imam itu, kayak Pak Babin yang ada ini. Biasanya nggak kayak gitu Mbak. Ini bisa tiap malam kontrol, nggak tahu pagi, nggak tahu siang. Iya, dia itu memang baik. Kalau bagi saya Mbak ya, jarang orang ada Babin yang kayak Pak Imam itu, jarang Mbak. Dengan kolaborasi yang dijalin Bribka Imam Heri dan kelompok tani budidaya, manfaat luar biasa dirasakan oleh warga. Penggunaan pupuk organik biourin yang diberikan secara gratis membuat biaya tanam menjadi lebih murah. Hasilnya pun jelas lebih produktif, di mana setiap 1 hektar lahan yang biasanya hanya bisa menghasilkan 7 ton jagung, kini bisa menghasilkan lebih dari 11 ton jagung. Harapan Bapak ke depan? Harapan saya untuk para petani-petani di sini, dan bukan untuk di sini aja, dan petani-petani tempat lain pun bisa mencontoh juga lah yang ada di desa kita untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan. Kegiatan positif di tengah masyarakat yang dilakukan kedua anggota Bayangkara Polda Kalimantan Selatan tersebut pun disambut baik dan mendapatkan perhatian serta apresiasi dari pimpinan. Saya selaku Kapolda Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi kepada anggota yang memang bertugas di luar dengan tugasnya dan memberikan dampak sangat positif bagi masyarakat. Apalagi kita juga sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolri juga harus mendekat kepada masyarakat, di mana masyarakat sangat membutuhkan kita, khususnya Polri, untuk bisa mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat. Harapan saya adalah ini bisa memacu kepada anggota-anggota Polri yang lain, khususnya di Polda Kalimantan Selatan, bisa seperti anggota yang mendapat penghargaan ini dan bisa membantu masyarakat. Dan ini juga memotivasi diri saya sendiri juga, gitu loh. Sehingga bagaimana saya juga bisa berbuat untuk masyarakat, gitu. Dan apresiasi saya akan memberikan penghargaan dan kepada anggota ini, ya kira-kira entah itu bentuk sekolah atau entah itu bentuk kenaikan pangkat luar biasa. Ini akan kita rapatkan lagi kira-kira penghargaan apa yang cocok untuk beliau-beliau ini. Pengabdian dan dedikasi Aibda Herlambang dan Bribka Imam Heri di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa Abdi Bayangkara bukan hanya sekedar menjalankan tugas pokok mereka. Namun lebih dari itu, bagaimana mereka dekat dengan masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberi manfaat positif bagi sekitar. Dan diharapkan kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, baik anggota Kesatuan Polri secara khusus dan kita sebagai masyarakat secara umum.
Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.